akramahullahu bi asyrati asya'a. Barang siapa yang puasa di ini hari-hari Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka Allah akan memberikan kemuliaan dengan 10 macam kemuliaan. Pertama, kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu Allah akan memberikan keberkahan di umur kita. Umur kita dikasih berkah oleh Allah. Apa artinya berkah itu? Ziyadatul khair. Kalau umurnya bertambah, kebaikannya juga bertambah. Itu umurnya berkah. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Semakin rajin ibadahnya, semakin rajin namanya apa? Wiridannya, sodakonya, dan lain sebagainya. Pokoknya umurnya berkah itu selalu bertambah kebaikan, meningkatkan amal kebaikan insyaallah. Nomor keduanya, Allah akan berikan namanya apa? Tambah rizkinya. Rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ketiganya, Allah akan menjaga keluarganya, ya, dijaga oleh Allah dari bermacam-macam musibah, bencana, dilindungi, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, at-takfir li sayyiatihi, yaitu kejelekan-kejelekannya akan dikiparatan atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelimanya, wat tajrib li hasanatihi, yaitu pahala kebaikannya dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan pahala kebaikannya. Keenamnya, wat tashil li sakarati mautihi, akan dimudahkan apabila sekarat maut. Makanya kita suka baca Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkan, gampangkan ya apabila nanti sekarat maut. Sekarat maut itu adalah sesuatu yang sangat namanya apa? Berat ya. Karena detik-detik nyawa akan keluar dari badan kita. Ya, itu sakarat maut. Kalau kita sering berdoa, insya Allah dimudahkan, digampangkan untuk melepaskan nyawanya. Ya. Berikutnya lagi nomor ke-7-nya, waqtiya lidulumati qabrihi. Ya, barokah puasa dari 1 sampai 9 itu, ya, kuburannya akan diberikan terang menerang. Terang menerang, kelihatan secara zahirnya emang gelap. Tapi dengan barokah amalnya, amal ibadahnya jadi terang, bahkan lebih terang daripada lampu yang kita pakai di alam dunia. Ya, luasnya pun akan lebih luas daripada kita rumah tinggal yang ditinggal di alam dunia. Kalau Allah memberikan nikmat di dalam kubur. Berikutnya adalah apa? Watakil limizanihi, nanti apabila ditimbang amalnya, maka akan berat kepada amal kebaikannya. Otomatis kalau amal kebaikannya yang lebih berat, maka dia akan jumpangnya kemana? Ke surga. Yang berikutnya nomor ke-9, wan najatu min darkihi, ya, akan selamat dari tahapan-tahapan api neraka. Dan yang terakhir, was'ud ala darajatihi, Allah akan tinggikan derajatnya. Itu kalau kita puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa apa ora? Kalau puasa berarti nggak dapat dia. Tapi yang kita biasa lazimnya puasa bulan haji itu rata-rata 2 hari. Ya, 2 hari itu udah jadi namanya apa? Nah, tradisi. Karena kalau kita lebaran nggak puasa dulu, antak rasanya. Anda nggak? Nah, makanya kudu puasa dulu. Ujung-ujung. Jadi jangan ujung-ujung lebaran baik, puasa dulu. Walaupun cuma 2 hari, ngejar Arfah dan Tarwiyah dan Arfah, tetap kalau kita puasa mah semangat lebarannya ada. Beda nggak? Beda. Makanya insya Allah bagi yang lebarannya hari Minggu, maka berarti besok adalah puasa Tarwiyah.
Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu artinya adalah ragu-ragu, keraguan. Makanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu sebenarnya tanggal 8 sudah ada perintah. Ya sudah bermimpi bahwasanya harus mengabulkan nazarnya anaknya dipotong sebagai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim nggak yakin, takutnya terjadi sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam karena namanya apa? Mengikuti bisikan setan, sehingga Nabi Adam keluar dari surga. Ya, takutnya Nabi Ibrahim itu terjadi hal yang sama. Makanya Nabi Ibrahim nahan dulu, takut seperti kejadian kepada nenek moyangnya dia, yaitu Adam alaihi salam. Nah, makanya tarwiyah disebutnya ya. Nah, siapa yang puasa man soma, ya, man somahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa yang puasa tanggal 8 bulan haji atau yang disebut tarwiyah itu tadi, Allah akan memberikan pahala ma la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu pahalanya tuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segede apa pahalanya, sebanyak apa pahalanya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Karena Allah yang ngasihnya, ya. Makanya mudah-mudahan besok yang nanggalin tanggal 8 namanya besok tarwiyah, kita sama-sama puasa insyaallah. Niatnya apa? Nawaitu shaumal qadin min yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ala. Aku niat puasa esok hari tarwiyah sunat karena Allah. Siap puasa? Siap. Mudah-mudahan kita dikasih sehat. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan iman kita, sehingga besok kita namanya siap untuk melaksanakan sunnah. Salah satunya adalah puasa tarwiyah, ya. Nah, lalu berikutnya datang lagi mimpi lagi, yaitu nomor 9-nya. Ya, tapi tetap juga Nabi Ibrahim belum melaksanakan perintah tersebut. Apa yang tanggal 8-9-nya? Disebut hari Arfah. Ya, jadi hari Arfah itu tanggal 9, yaitu apa namanya? Di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, ini termasuk rukun haji, ya. Jadi termasuk rukun haji itu salah satunya wukuf, karena kalau wukuf itu, ya, rukun itu tidak bisa digantikan atau ditalangin oleh orang lain. Makanya pengertian wajib dan rukun di dalam ibadah haji beda dengan pengertian wajib dan rukun di sholat, di puasa. Kalau di ibadah haji, namanya wajib itu masih bisa diganti atau dikulikin, gitu ya. Contohnya seperti ini, jumroh nih. Tanggal 10 bulan haji, hari raya Idul Kurban, jemaah haji adalah melaksanakan jumroh atau ngabagel, ngelempar pilar. Yang tanggal 10 bulan haji itu yang dilempar hanya satu, yang paling ujung, disebut Jumratul Aqobah. Yang dua dilewat dulu. Nah, kemudian tasreknya, makanya di kita tasrek nih ya, selama masih bisa namanya apa, melaksanakan namanya jumroh di Mekah itu, maka di kita masih bisa memotong binatang kurban. Makanya dikasih tasreknya 3 hari. Tapi kalau lebarannya di Mekah besok hari Sabtu, maka hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Hari Sabtunya jumroh yang pertama, hari Senin, hari Minggunya jumroh 1, 2, 3, hari Seninnya jumroh 1, 2, 3, hari Selasanya juga jumrohnya 1, 2, 3. Jadi persiapan batunya itu 70 batu. Yang paling pertama 7 jatuh ya jumroh Aqobah doang.
Hari keduanya 3 pilar 77 berarti 21 kali 3 hari berturut-turut berarti 63 ditambah hari pertama 7 jadi 70 batu harus disiapin untuk 4 hari itu. Bagaimana kalau namanya nggak kena pilarnya? Wajib diulang. Makanya jangan lepasin bawa batunya besok kalau berangkat. Harus persiapan cadangan. Takutnya nggak kena ke pilarnya. Kalau nggak kena ke pilarnya tidak sah. Maka harus diulang lagi. Persiapan ngantonginnya jangan dipas, harus dilep. Apakah boleh mungut di tempat? Boleh. Kalau memang udah kehabisan pelurunya ya berarti di lokasi ngambil boleh. Bahkan orang-orang Afrika mah bukan hanya pakai batu, kalau udah kehabisan botol kayak payung bisa dilempar. Bahaya. Ya, karena bagi mereka mah sah-sah aja, adabnya kan beda. Tapi Bandat Imam Syafi'i mah udah namanya harus pakai batu, lagi batunya jangan yang gede karena kalau mentak bahaya. Jadi yang kecil aja karena itu mah hanya melaksanakan kewajiban tapi harus juga namanya apa? Menjaga keselamatan orang. Gitu. Apa asal muasalnya jumroh itu? Nah, asal muasalnya jumroh itu adalah pada waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, maka setan datang menggoda kepada Nabi Ibrahim. Kalau bahasa jelupannya mah, ya Nabi Ibrahim baru punya anak satu dari Siti Hajar udah mau dipotong, tega amat, kasihan amat itu gitu ya. Maka dibagellah oleh Nabi Ibrahim dengan batu. Ya berarti kan nggak kena tuh Nabi Ibrahim digoda ya. Datang lagi ke Siti Hajar, ya Siti Hajar, ya masa tega anak mau dipotong, bapak pengen dari dulu punya anak, udah punya anak mau dipotong. Kata anak Siti Hajar, jangan macam-macam kan, gagal juga. Kemudian Nabi Ismailnya pun digoda juga. Kata Nabi Ismail, ya saya mah namanya apa, mengikuti perintah Allah, sunnah ini mah mau dipotong juga ikhlas aja, yang penting amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketakwaan dan keimanan dan kepatuhan kepada perintah Allah dibagel lagi oleh Nabi Ismail. Jadi 3 kali bagelan yaitu Jumratul Ula, Wusto, Aqobah pula. Yang pertama Wusto tengah-tengah, Aqobah terakhir. Maka hukumnya wajib. Jadi besok hari Sabtu di sono mulai jumroh yang terakhir. Besok Senin minggunya 1, 2, 3 Ula, Wusto, Aqobah. Seninnya Ula, Wusto, Aqobah. Selasa juga Ula dan Wusto dan Aqobah. Maka persiapan batunya itu harus 70 plus buat cadangan. Maka kurang lebih bawalah 85 dah. Biar bonus 15. Kalau tidak dipakai kan bisa dibuang, benar nggak? Nah ini pada jawaban saya.